7. Tim gabungan dari Lapas Kelas 3 Gunung Sugi dan Polisi Polres Lampung Tengah Selasa siang menggelar razia barang bawaan di dalam ruang tahanan Lapas Gunung Sugi. Mengawali razia, seluruh narapidana diminta keluar dari ruang tahanan. Satu persatu barang-barang milik tahanan yang berada di dalam setiap blok penjara diperiksa, mulai dari pakaian hingga barang-barang pribadi para tahanan. Selain isi ruang tahanan, petugas juga melakukan penggeledahan terhadap para napi karena dikhawatirkan membawa benda-benda yang dilarang di dalam lapas. Pada razia ini, petugas menemukan sejumlah benda yang dilarang tersebut, antara lain 3 unit ponsel, beberapa casing ponsel, serta kabel-kabel listrik yang berpotensi merugikan keuangan negara. Silakan teman-teman media. Dan hal-hal lain yang dianggap oleh LP memang tidak diperbolehkan. Hasilnya Bapak Saudara lihat, termasuk kabel-kabel ini juga bisa juga menimbulkan daya yang cukup besar sehingga membebani anggaran negara. Meski tidak ditemukan adanya narkoba, aparat mewanti-wanti para tahanan untuk tidak menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Selain melakukan razia barang, juga dilakukan tes urin kepada 584 tahanan yang menghuni 5 blok di dalam lapas. Jika terbukti positif mengkonsumsi narkotika, maka akan dikenakan hukuman lebih. Razia itu pun akan dilakukan secara berkala untuk meminimalisir adanya pelanggaran di dalam lapas. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. 1, 2, 3. Kesedihan melanda keluarga Edi Haryadi, warga Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada Selasa siang. Rumah dengan bangunan papan berikut isinya rata dengan tanah akibat terbakar. Kebakaran itu terjadi saat rumahnya sedang kosong karena ditinggalkan pemiliknya bekerja. Kebakaran ini pertama kali diketahui oleh Adelia, tetangga korban. Api pertama muncul terlihat dari ruang tengah dan dengan cepat merambat meludeskan bangunan. Kuat dugaan kebakaran ini dipicu korsleting listrik. Tadi sekitaran jam setengah 12-an sebelum azan zuhur. Kita tahu nggak kebakaran itu awalnya dari mana? Itu dari ruang tengah, dari kamar bagian atas. Udah naik ke atap dia. Ini yang kita ketahui rumah siapa ada? Rumah Pak Edi, paman. Orangnya sendiri gimana? Orangnya kalau suaminya kerja, kalau istrinya tempat mertuanya. Itu besar kemungkinan ini dugaannya dari listrik. Salah satu daripada korsleting daripada listrik. Nah, harapan kami termasuk dari pihak PLN juga agar supaya PLN memberi daripada motivasi lah, karena keterkaitan daripada pihak PLN rasa kemanusiaan. Nah, ini yang perlu kita duga, khususnya PT PLN Persero, khususnya area Kota Bumi. Tidak ada korban jiwa akibat musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Keluarga korban yang kehilangan tempat tinggal ini pun untuk sementara harus mengungsi tinggal di salah satu kerabatnya di desa ini. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kurungan 20 tahun penjara mengancam Victor Putra Kristiansyah, pria berusia 38 tahun ini yang ditangkap sebagai kurir narkoba. Pria warga Waihalim, Bandar Lampung ini ditangkap polisi Polres Lampung Utara saat sedang mengantarkan 5 bungkus sabu-sabu di kawasan Kota Bumi. Menurut tersangka, sabu-sabu yang diantarkannya tersebut merupakan milik seorang bandar berinisial AG, warga Bandar Lampung yang saat ini masih buron. Pada pengirimannya ke seseorang di Lampung Utara, tersangka menyamar sebagai penumpang bus umum dan sabu-sabu tersebut disimpannya di saku celana.
Subuh ini bang. Baru 2 bulan. Dan 11 September Kita barang itu dapat dari mana bang? 2006. Siapa namanya? Angga Berapa kita beli bang? 10 juta. Jadi berapa paket? Jadi 12. Kita jual berapa itu? Kita jual lagi 11. Dapat keuntungan berapa kita bang? 100.000 per paket. Dari hasil penangkapan, barang bukti yang diamankan Pak? Barang bukti yang kami amankan yaitu ada 5 paket narkotika jenis sabu yang siap dijualnya. Kronologis penangkapannya Pak? Kronologis penangkapan, kami lakukan pengintaian terhadap pelaku. Setelah kami dapatkan posisi pelaku, kami langsung lakukan penangkapan terhadap pelaku ini pada saat berada di rumahnya. Kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk menangkap pemilik dan pembeli narkoba yang identitasnya telah disebut tersangka. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Unit Satuan Harta dan Benda Polresta Bandar Lampung Selasa siang menangani kasus sengketa lahan seluas 1.600 meter persegi yang terletak di Jalan Nusantara, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sengketa lahan ini terjadi antara pihak pelapor bernama Justinus Haryadi, warga Blitar, Jawa Timur, dan pihak terlapor, Yuriansyah, warga Bandar Lampung. Keduanya sama-sama mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Jadi mohon rekan-rekan tidak ada yang membuat aneh-aneh, silahkan berjalan. Yang Pak Justinus silahkan tunjukkan batas-batasnya di mana ini apa. Pada penyidikannya, polisi melibatkan petugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk melakukan ukur ulang batas tanah sesuai dengan sertifikat pelapor dan terlapor. Sengketa ini muncul saat pelapor mengetahui tanahnya telah berdiri pagar tembok keliling yang dibangun oleh pihak terlapor. Sebenarnya kita kan yang punya sertifikat juga, dasar alas haknya juga ada. Jadi cuman karena sudah tanah lapang ini sudah ada yang menemboki, ya kita ikutin prosedurnya aja dulu. Sebagai saksi ahlinya kan kita minta ke BPN karena beliau juga yang lebih mengetahui produk, juga produk beliau ya kan. Sengketa ini terjadi karena adanya sertifikat tanah ganda pada satu bidang tanah yang sama. Pada kasus ini, polisi dan pegawai BPN tidak mau memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil penyidikan sengketa lahan ini. Arsadita Putra melaporkan dari Bandar Lampung.